Selamat siang para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan mengikuti kompetisi sains tingkat sekolah. Kemudian jika Anda lolos, Anda akan mewakili sekolah ke kompetisi sains tingkat kabupaten kota tahun 2021 untuk pelajaran matematika. Pada saat ini kita akan membahas kompetisi sains tingkat kabupaten kota tahun 2020, tapi hanya kemampuan dasar, ya. Yang kemampuan lanjut tidak, karena saya hanya sebagai pengantar untuk Anda agar mampu memahami matematika kompetisi seperti apa, dan kebanyakan di kemampuan dasar ini masih erat kaitannya dengan pelajaran di sekolah. Kebetulan saya menulis buku baik untuk matematika wajib, yaitu penerbitnya Grafindo, yang kelas 10 sudah disahkan oleh menteri, yang kelas 11 12 belum ada pengesahan karena memang belum dilaksanakan. Kemudian untuk matematika peminatan itu penerbit Ramawidya, kelas 10 11 12 tiga-tiganya disahkan oleh menteri, ya, pada saat awal kurikulum 2013. Jadi saya akan membahas kemampuan dasar karena kemampuan dasar ini banyak berkaitan dengan pelajaran di buku. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Biasanya soal pembukaan, jadi tidak terlalu susah, ya. Jadi misalkan fx sama dengan 3 kali x min 1 kali x min 2 dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah fungsi. Anda sudah belajar fungsi, ya, di pelajaran. Ditanya fungsi 20, ya. Anda sudah tahu kalau diganti fungsi 20 berarti x-nya diganti 20 gitu, ya. Jadi x-nya ini diganti 20. Sehingga jika diganti di sini jadi F20, itu yang ditanyakan sama dengan 3 kali 20 dikurang 1, 20 dikurang 2, ya, per 2 ditambah 20 kurang 2, 20 kurang 3 dibagi 2, ya, nanti dikurang 2 kali 20 kurang 1, 20 kurang 3, ya. Seperti itu. Jadi tinggal dihitung aja biasa, ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini 3 kali 19 kali 18, ya, dibagi 2 ditambah, ini kalau kita sederhanakan 18 dikali 17, ya, ini 18 dikali 17 dibagi 2 dikurangi 2 kali 19 kali 17. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kalau Anda mau sederhanakan boleh, ini disederhanakan aja 9, ini disederhanakan juga 9, ya. Kemudian untuk kita tentu tidak akan menghitung dengan cara biasa, ya. Kita lihat mungkin seperti ini, 9 bisa dikeluarkan, ya. Jadi sama dengan 9, maka ini sisa 3 kali 19, 57, ditambah ini sisa 17, ya. Dikurang 2 kali 19 kali 17, ya. Oke, kemudian ya ini tinggal dihitung biasa aja, ya. Ini 9 kali 57 tambah 17 itu 74, ya. Dikurang 2 kali 19 kali 17, ya. Kalau ini bisa keluar 2, ya. Ya, coba keluarin aja 2 lah. Ini 9 kali 37 dikurangi 19 kali 17, ya.
Oke, jadi ini sama dengan 2 kali, ini kelihatannya 37 dengan 17 ya. Mungkin bisa keluar ya. Atau dikalikan biasa ya, jadi ini 9 kali 17 ditambah 9 kali 20 begini ya. Jadi ini kan 37 dikurangi 19 kali 17. Terus ini dengan ini digabung ya. Maksudnya hanya untuk mempermudah aja. Jadi ini 2 kali 9 dikurangi 19 min 10 kali 17. Ya ini lebih mudah kan ngitungnya. 9 kali 20 mudah ini 180 kan. Ini juga mudah ngitungnya min 170. Ya. Jadi 2 kali min 170 tambah 180 itu 10. Jadi 2 kali 10 20. Ya. Ini cara menghitung tanpa harus mengklat ya. Oke. Saya rasa ini biasa saja. Nomor 1. Kemudian nomor 2. Diberikan sebuah kubus besar berukuran 3 kali 3 kali 3. Jadi panjang 3, lebar 3 yang seluruh permukaannya dicat dengan warna merah. Seluruh permukaan tentu permukaan yang luar ya. Yang di dalam tentu nggak bisa dicat. Kemudian kubus tersebut dipotong menjadi 27 kubus satuan ya. Jadi kalau Anda hitung 3 kali 3 9 27. 27 kubus satuan ya dipotong. Ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Ya. Jadi ini ada kubus ya. Jadi kalau Anda lihat begini ya. Seperti ini ada kubus. Ya. Ini ke sini itu 3. Kemudian ke sana juga 3. Kemudian tingginya juga 3. Ya, seperti ini. Kemudian dipotong-potong jadi 27. Misalnya bagian depannya ini dipotong seperti ini kan. Nah, 1, taruh lagi 2, 3 ya. Ini juga dipotong. Ya, jadi 9 ini. Ini kalau kita dilihat di depan aja 9. Di sebelah sini juga nanti dipotong 3 kali 3 ya. Jadi 9 juga kan nanti. Kemudian di sini juga sehingga nanti akan menjadi 27 ya. Gitu ya, akan menjadi 27 dengan panjang 1 1 kan. Ini tentu ke sini kan. Nah, kalau kita ini gini. Ini kan 1. Oke. Diketahui bahwa Amir mengambil 1 kubus kecil. Jadi setelah dipotong-potong Amir mengambil salah 1 kubus. Ya, misalnya ya salah 1 kubus seperti ini diambil. Ya. Yang salah 1 sisinya berwarna merah. Jadi dia selalu ambil kubus yang dia lihat salah 1 sisinya ada merah. Ya. Mungkin ketika begini ini ada merah. Jadi salah 1 sisi harus ada merah ya. Nah, kalau salah 1 sisinya nggak ada merah, dia tidak ambil. Nah, Anda sudah tahu kalau ini dipotong 27, ya. Maka ada 1 kubus yang tidak bisa dicat, yang tidak memiliki cat merah pada sisi-sisinya. Itu kubus yang tepat ada di tengah nanti. Ya, di sini ada kubus nanti di sini di tengah ini pasti ya. Di tengah ini dia tidak ya di tengah ini di sini kalau di sini ya, di tengah sini. Jadi dia tidak dicat dari kanan, tidak dicat dari bawah, dari atas. Jadi ada 1 ya. Ada 1 kubus yang ketiga sisinya tidak bercat merah. Yaitu kubus satuan yang tepat berada di pusat kubus. Ya dia ada di pusat kubus sini ya. Ya. Sehingga kalau dia ada di sini kan ini tidak bersentuhan dengan sisi alas. Ini tidak bersentuhan dengan sisi samping kanan, yang ini tidak bersentuhan dengan sisi samping kiri, dan ini tidak bersentuhan dengan sisi atas. Sehingga otomatis dia tidak memiliki sisi merah. Ada 1. Jadi jumlah kubus yang salah 1 sisinya berwarna merah, ini yang akan diambil Amir adalah 27 kurang 1. Jadi 26 ya. Jadi ada 26 kubus.
yang dia ambil ya. Dari 26 ini dia akan ambil satu. Nah, pertanyaannya, yang tepat dua sisinya berwarna merah, ya. Yang tepat dua sisinya, jadi peluang kubus kecil yang diambil Amir memiliki tepat, ya tepat dua sisi, ya. Jadi tidak boleh tiga, tidak boleh satu, tapi tepat. Nah itu dengan mudah Anda lihat di gambar ini ya, yang merah ini. Tentu yang kalau kita lihat dari sisi depan ini, pasti dia hanya akan warna merah di sisi ini, ya kan? Hanya warna merah di sisi ini. Ya. Yang satu lagi yang bawah. Yang pinggir eh, di sini tidak, tiga ini. Ini di sini ada merah, di bawah merah, ya. Samping di bawah merah, ya, samping depan merah. Ini kan di bawahnya ini. Ini tiga ini. Kalau yang di ujung-ujung ini tiga, ya. Jadi yang kita lihat di sini ada dua, ya. Ini. Kalau ini sisi depan dan bawah ya. Ini sisi depan dan bawah ya, sisi depan dan bawah. Ya, dua. Nanti di sisi depan dua, di belakang juga pasti dua, sama dengan ini, ya. Di belakang juga pasti ada dua. Kemudian di kiri kita taruh nggak bisa itu di kanan. Di kanan ini juga Anda lihat nanti yang dua itu kan pasti yang sisinya dua, nanti akan ada di sini ya. Dua ini dua ya. Bawah sama atas ini. Nah, ini. Ya nanti sisi bawahnya kan. Bawahnya yang merah kan. Sama sisi ini. Ya. Kemudian yang ini. Ya, ini nanti dia sisi atasnya kan. Sisi atasnya sama sisi depannya. Ya. Jadi dua juga. Jadi kiri dua, kanan dua. Ya, nanti atas juga dua kan. Di atas juga dua kan. Ya, nanti di atas juga dua. Misalnya sebelah sini ya. Di atas juga dua, di bawah juga dua. Jadi selalu dua. Yang dua sisinya merah. Jadi kalau Anda lihat ini 246, ini 12. Jadi ada 12 yang tepat dua sisinya berwarna merah. Jadi peluangnya ya tinggal 12 per 26. Ya, 12 per 26. Karena kubus yang salah satu sisinya berwarna merah ada 26. Sementara yang tepat dua sisinya merah dari 26 kubus ini adalah 12. Sehingga peluangnya 12 per 26. Atau kalau diperkecil, dibagi 2, 6 per 13. Ya. Seperti itu ya. Oke, kita ke nomor 3. Diberikan trapesium siku-siku seperti pada gambar. Jadi Anda lihat ini trapesium siku-siku. Ya, geometri. AB sama dengan 1. BD sama dengan akar 7. Dan AD sama dengan CD. AD sama dengan CD. Nah, luas trapesium tersebut adalah, ya kita tulis dulu luas trapesium. Jumlah sisi sejajar ya. Yang sisi sejajar kan ini. Jumlah sisi sejajar ya. Jadi CD ditambah AB. Ya, jumlah sisi sejajar. Kali tingginya itu BC ya. Dibagi 2. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui. BC enggak ya, BC enggak tahu. Kok AB lagi? AB tahu 1, sorry ya. Ini AB 1. Maksud saya enggak diketahui itu BC. Ini enggak tahu ini. Ya enggak ada BC. AB 1. CD juga enggak tahu ya, CD juga enggak tahu ya. Oke, jadi kita harus cari CD-nya berapa, BC-nya berapa. Itu tujuan kita ya. Itu tujuan kita.
Kemudian supaya kita bisa lihat, kita buat garis bantu ini ya. Taruh ini, kita kasih nama P, tegak lurus juga. Jadi kalau ini 1 ya, karena sama 1. Ini BC sama dengan ini ya. BC dengan AP itu sama ya. Jadi BC itu sama dengan AP. Oke, sekarang kita tinggal dari Pitagoras, segitiga DPA. DPA ya. Anggap aja ini yang sama, ini kita anggap X lah ya, supaya gampang gitu. Ini X, jadi ini juga X. Ya. Segitiga DPA, maka hipotenusanya adalah AD kuadrat sama dengan DP kuadrat ditambah AP kuadrat. Nah, itu dulu ya. AD itu X kuadrat. DP ini X, ini 1. Jadi DP itu X min 1. Ya, ditambah AP kuadrat ya. Oke, AP kuadrat. Jadi dari sini kita dapat AP kuadrat adalah sama dengan X kuadrat ya, kurang, ini ke sini ya, kurang X min 1 kuadrat. Ya. Oke, biarkan dulu lah ya. Biarkan dulu. Sekarang segitiga yang kedua ya. Ini juga siku-siku kan. Dan hipotenusanya diketahui akar 7. Jadi segitiga yang kedua, segitiga BCD. Siku-sikunya saya taruh di tengah ya. Ini DPA kan. Ini hipotenusanya, jadi segitiga ini ya. Hipotenusanya BD. BD kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BC kuadrat. Ingat, BC dengan AP sama ya. BC dengan AP itu sama. Oke, BD-nya berapa? BD-nya akar 7 ya. Jadi ini akar 7 kuadrat sama dengan CD. CD itu X ya. X kuadrat ditambah BC dengan AP sama ya. Jadi karena ini sudah terlanjur AP ya. Ini AP lah ya. AP kuadrat. Nah, begini. Jadi dari sini kita dapat AP kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat 7. Ini pindah ke sini. Min X kuadrat. Nah, ini yang bintang 2 ya. Nah, kalau kita bandingkan yang bintang 1 dan bintang 2, ruas kirinya sama. Maka ruas kanannya bisa kita samakan. Sehingga terdapat persamaan kuadrat ya. Ini kita samakan. Ruas kanannya ya. Jadi kita dapat X kuadrat dikurang X min 1 kurung kuadrat sama dengan 7 kurang X kuadrat. Ya, ini sudah persamaan kuadrat. Tinggal dihitung saja ini. Ini dibuka kurungnya jadi X kuadrat. Ini plus 1 min 1. Karena di sini ada min ya. 2 kali ini min 2X min plus 2X. Ya. Sama dengan 7 kurang X kuadrat. Oke, jadi nanti ini X kuadrat hilang dengan X kuadrat. Ya, dengan demikian kita buat ini pindah ke sana. Ya. Jadi kita dapatkan ini pindah ke sini biar positif ya. Ini positif kan? Min X kuadrat jadi X kuadrat. Ini tetap ditambah 2X. Ini pindah ke sini min 7 min 1 min 8 sama dengan 0. Ya. Ya, dengan demikian kita bisa dapat X ya. Jadi min 8 ini kita uraikan jadi supaya kalau hasilnya ditambahin 2, tapi hasilnya min. Berarti 4 dengan 2 ya. 4 kali 2 itu kan selisihnya 2, pas ya. Tapi harus min. Jadi yang min tentu yang, karena ini plus, maka yang min yang lebih kecil. Jadi ini dapat nanti X plus 4
X min 2 sama dengan 0. Dan perhatikan X ini sisi harus positif. Jadi ini nggak memenuhi. Jadi dari sini memenuhi. X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Oke, dengan demikian kita bisa hitung sekarang ya. Kita cari CD. Berapa CD? CD itu X. Sama dengan 2 ya. Nih, sudah. BC. BC. BC itu sama dengan AP. Ya. AP. Oke, jadi kita masukkan ke sini, ke bintang 2 kalau mau dapat AP kan. Ke bintang 2. AP kuadrat sama dengan 7 kurang X kuadrat. 7 kurang, X-nya kan 2 ya. 2 kuadrat 4, 3. Jadi AP sama dengan akar 3. Ya. AP-nya sama dengan akar 3 ya. Oke, dengan demikian kita bisa hitung sekarang luasnya. Ini ya, luas trapesium yang bintang ini. Jadi luas trapesium sama dengan CD. Ini 2. 2 ditambah AB1 kali BC. BC itu sama dengan AP ya. Akar 3 per 2. Jadi sama dengan 3 per 2 akar 3 ya. Inilah luas trapesium ya. 3 per 2 akar 3. Oke, sekarang nomor 4. Misalkan XY bilangan asli. Ya, jadi ada bilangan asli di sini ya. Bilangan asli itu artinya kalau mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sehingga 2X tambah 3Y 2020. Ya, jadi 2X tambah 3Y 2020. Ya. Ditanya nilai terbesar yang mungkin dari 3X plus 2Y. Jadi anggaplah 3X plus 2Y itu Z. Ya. Karena XY-nya asli, bilangan asli, maka setnya juga pasti bilangan asli. Karena penjumlahan kan. Jadi set harus bilangan asli. Jadi set itu juga pasti akan terletak antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang variabelnya kan ada 2, ini set ini. Ada X, ada Y. Supaya enak, maka variabelnya kita bikin 1. Di sini X-nya yang kita ganti. Dari sini ya, dari sini. Jadi, kalau ini kan yang kedua. Jadi 2X tambah 3Y 2020, berarti X-nya 2020 dikurang 3Y dibagi 2. Nah, ini dimasukkan di sini 3X, X-nya ini. 2020 dikurang 3Y per 2 ditambah 2Y. Y-nya bilangan asli ya. X-nya juga harus bilangan asli. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini itu, ini ya. Ini harus kelipatan 2 ya. Harus kelipatan 2 supaya bilangan asli. Misalnya 2, 2 bagi 2, 1 bilangan asli. 4, 4 bagi 2, 2. Ya, jadi ini tuh kelipatan 2. Ya kan? Oke. Jadi sekarang kita samakan ya. Samakan aja penyebutnya dengan 2. Jadi ini kali 3 kan. 3 kali 2020, 6060. Dikurang 9Y, ditambah 2Y. 4Y, sorry. Jadi ini kan bagi 2, ini 4Y. Jadi 4Y ditambahin dengan ini kali 3. 3 kali 2020, 6060. 3 kali min 3Y, min 9Y. Ditambah 4Y, oke? Jadi setnya sama dengan 6060 dikurang 5Y per 2. Nah, nanti kita harus cek juga di sini ya. Nah, ini kelipatan 5 ini ya. Kita bisa keluarkan kelipatan 5 sebetulnya kalau mau ya. Jadi setnya ini bolehlah supaya lebih sederhana ya. Ini 5, berapa ini? 1,
10, 2. 1, 2. Ya, kurang Y per 2. Ya, ini yang kita analisis. Ini harus kelipatan 2 ya. Ini harus kelipatan 2. Oke, kita cek sekarang ya. Coba-coba sekarang ya. Jadi set, kan ditanya nilai terbesar yang mungkin ya, set terbesar nanti kan. 5 kali 1212 dikurang Y per 2. Ini kan pengurang ya. Ini pengurang. Jadi supaya setnya maksimum, Y ini harus terkecil. Y-nya minimum. Karena pengurang. Harus minimum supaya hasilnya maksimum. Ya. Terus ini harus kelipatan 2 supaya setnya asli ya. Kelipatan 2 supaya setnya asli, bilangan asli. Tentu kita mulai coba dari Y sama dengan 2 kan? Ya. Karena kalau kita coba Y-nya 1, ganjil nanti. Ya, ganjil bukan kelipatan 2. Jadi kalau Y-nya 2. Ya. Nah, masalahnya kalau kita masukkan, ya ini juga benar kan? Y-nya harus kelipatan 2 juga, karena ini genap. Jadi betul Y-nya 2, sudah. Ya, Y-nya 2, berarti benar. Jadi kalau Y-nya 2 kita masukkan, maka kita dapat set sama dengan 5 kali, ya, 1, 2, 1, 2 dikurang 2, ya, dibagi 2. Jadi sama dengan, oh sorry saya salah. Aduh saya salah. Supaya setnya maksimum, Y-nya harus minimum ya, 2. Coba kita lihat berapa hasilnya. 5 kali 1, 2, berapa ini? Benar-benar ya. 10, benar, dibagi 2. Ya benar. Ya benar. Ya genap. Jadi ini kalau kita bagi 2 berapa? 605. 605 kali 5. 5, 2, 3025 ya. Oke, 3025 ya. Betul. Setnya supaya terbesar, pengurang harus minimum. Ya. Tapi kita tidak boleh Y-nya 0. Karena di sini Y-nya bilangan asli. Nggak boleh. Kalau Y-nya 1, ganjil. Nanti setnya bukan bilangan asli. Jadi kita harus mulai dari Y sama dengan 2. Inilah Y minimum ya. Inilah Y minimum. Dan akan menghasilkan set terbesar ya. 3025. Oke, ini untuk soal terakhir untuk part 1. Karena kita dibatasi waktu. Oke. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3 dan seterusnya memenuhi A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 3/5 dan memenuhi persamaan ini. 1/AN sama dengan 2 per AN min 1 min 1 per AN min 2 untuk setiap N lebih besar 3. Ya. Nah, bilangan A 2020 dapat ditulis sebagai P per Q. Dengan P dan Q bilangan asli relatif prima. Jadi maksudnya P per Q itu bilangan asli relatif prima. Ya, seperti itu ya. Bilangan asli relatif prima. Ya. Bilangan asli relatif prima itu artinya antara bilangan-bilangan tersebut tidak memiliki faktor prima yang sama. Atau bisa dikatakan memiliki FPB berupa 1. Jadi ini maksudnya ini FPB dari P dan Q itu hanya ada 1. Artinya tidak bisa lagi disederhanakan ya. Artinya P dan Q tidak bisa lagi disederhanakan. Itu artinya bilangan asli relatif prima. Ya. Itu. Tidak harus dua-duanya prima. Misalnya contohnya 6/13. Ini bukan prima. Ini yang prima.
Tapi yang dimaksud bilangan asli relatif prima itu ya seperti ini. Artinya 6 dan 13 tidak bisa lagi disederhanakan. Ya, jadi perhatikan bilangan asli relatif prima itu bukan berarti P-nya harus prima, Q-nya harus prima, tidak. Artinya ini bilangan pecahan ini tidak bisa lagi disederhanakan. Itu artinya bilangan asli relatif prima untuk P per Q ya. Oke, kita mulai kerjakan. Saya langsung aja begini ya. Barisannya kan A1, A2, 3, A3 dan seterusnya. A1 sama dengan 1, A2 3 per 5. Kemudian memenuhi rumus ini N lebih besar 3. Atau sama dengan 3. Saya coba mulai dari yang terkecil toh tentu. N-nya 3. Kalau saya masukkan N3 di sini, maka ini nanti ada N-1. N-1 tentu 3 kurang 1, 2. Di sini akan ada N-2 akan sama dengan 1. Jadi kalau kita substitusi ke sini, ini AN ini jadi A3, AN-1 jadi A2, AN2 ini A1. Seperti ini ya. Oke. Sekarang kita masukkan ya, coba-coba ya. Kita masukkan yang diketahui ya, yang pertama ini ya. Kan A1 sama dengan 1. A2 sama dengan 3 per 5. Kita lihat seperti apa bentuknya. Nanti baru kita ramalkan kan. Jadi ini kalau kita masukkan ke sini, jadi 1 A3 sama dengan 2 per A2, 3 per 5. Begitu. Dikurangi 1 per 1. Nah, kalau kita, ini ke sana 10 per 3 kan. 10 per 3 dikurangi 1. 1 itu 3 per 3 ya. Jadi ini hasilnya 7 per 3. Oke. Jadi kalau kita lihat, kita urut lagi nanti ya. Di sini aja kita urut ya. A1-nya 1. A2-nya 3 per 5. Berikutnya, ini 1 A3 ya. Berarti A3-nya dibalik ya. A3-nya dibalik 3 per 7. Jadi ini 3 per 7. Ya, kita belum ada yang bisa kita simpulkan di sini kan. Belum ada yang bisa kita simpulkan. Karena itu kita naikkan lagi sekarang N-nya 4. Ya. N-nya 4. Oke, kalau kita masukkan ke bintang ini N-nya 4. Ini jadi 1 A4. Ya. Sama dengan 2 per 4 kurang 1, 3. A3 dikurang 1 per 4 kurang 2, 2. A2. Nah, seperti ini. Kita masukkan sekarang. 2 per A3. 2 per A3-nya. Oh ini langsung aja ya. 1 per A3-nya udah ketemu. Langsung aja. 2 kali 7 per 3. Ini kan 1 per A3. Ini 1 per A3. Dikurangi 1 per A2. 1 per A2. A2-nya berapa? 3 per 5. Ya 1 per A2 berarti 5 per 3. Dibalik kan. Jadi hasilnya adalah 2 kali 7, 14. 14 kurang 5, 9. 9 per 3. Nah, kita coret lagi di sini. Ya, A4. Dibalik kan. 3 per 9. Nah, 3 per 9. Nah, kalau Anda lihat pembilangnya tetap ini. Ya, tapi dimulai dari sini ya. Ya. N-nya mulai dari 2 ya. N mulai dari 2 ya. Ini N1. Kalau Anda lihat ini selalu pembilangnya tetap 3. Penyebutnya selalu ditambah 2. Ya, jadi seperti deret aritmatika ini. Begitu. Ya, seperti deret aritmatika. Ini adalah A2, ini A3, ini A4. Nah, yang ditanyakan adalah A220. A2020. Ya. Jadi pasti 3 per juga. Ya. Bawahnya ya. Kalau A3 ditambah 1. 3 kurang 2 kan? 5 tambah 2 ya. Jadi kalau 2020 kita harapkan dia sama dengan 5 tambah kan gitu ya. Kalau 3 kurang 2 1. Ya. Berarti ini 2020 kurang 2 berapa? Ya 2020 aja langsung. 2020 dikurang 2. Kali bedanya 2. Ya ini bedanya. Perhatikan. Kalau A3 kurang 2. 1.
Ya, ditambah 1 kali 2. Kalau 4 ditambah 2 kali 2. Ya toh, 5 tambah 4 kan 9. Berarti kalau 2020 berarti 2020 dikurang 2 kali 2. Hasilnya berapa ini? 5 ditambah ini 2018 ya. 2018 dikali 2. Iya, dikali 2 kan? Ini 2018 dikali ya. Jadi ini 6, 1, 3, 0, 4. Ya, 4036. Hasilnya adalah 4041. Nah, jadi A 2020 itu penyebutnya ya, ini penyebutnya loh ya, ini penyebutnya. Penyebutnya itu 4041, dimasukkan ke sini 4041. Nah, ya. Jadi A 2020 sama dengan 3 per 4041 ya. 3 per 4041. Nah, di sini katanya harus relatif prima kan? Tidak boleh disederhanakan, Kak. Jadi kita lihat ini jumlahnya 9. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 1, 9. Bisa dibagi 3 ini. Ya, kalau kita bagi 3, maka ini 1 per 4 bagi 3, 1, 3. 10 bagi 3, 3, 9. 14 dibagi 3, 4. 12, 21, 7. 1, 3, 4, 7. Jadi jawabannya yang ini. Ya, A 2020. Ya. Ya, demikianlah 5 soal pertama dari kemampuan dasar kompetisi sains nasional untuk tingkat SMA, MA, Kabupaten, Strip Kota tahun 2020. Mudah-mudahan bisa sebagai referensi Anda belajar di rumah untuk menghadapi kompetisi sains nasional dimulai dari tingkat sekolah sampai ke tingkat kota kabupaten dulu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa lolos di tingkat kota untuk mewakili sekolah Anda ke tingkat provinsi. Terima kasih atas kunjungan Anda kepada video pembelajaran kami. Jika Anda merasa video ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.